Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel UCD Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Don, gak pake O, Dono. Film ini dirilis pada tahun 2006 yang disutradari oleh Farhan Ahtar. Pemeran dalam film ini yaitu Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan yang menjadi seorang mafia yang sangat curang dan pintar. Oke brother, tanpa berlama-lama mari kita simak sama-sama rangkuman alur cerita film selengkapnya. Let's go. Cerita film bermula dari seorang mafia yang bernama Don yang akan melakukan transaksi kokain. Don pun memulai pergi dengan membawa sebuah koper. Sesampainya di lokasi, Don diperiksa penjaga, bahkan senjata yang ia bawa diamankan. Don masuk dan langsung bertemu dengan TJ. TJ sangat kecewa karena Don telah menipunya bahwa Don tidak membawa kokain tersebut. Sedangkan tujuan Don kesini hanya untuk membunuh TJ. TJ menyuruh Don untuk mengangkatkan kedua tangannya, yang padahal di tangan Don itu ada jam. Namun jam bukan sembarang jam atau alias penekan bom. Don menekan tombol itu dan langsung melesat saat menghajar si wanita. Don sempat terpojok namun ia membalikkan tubuhnya dan langsung sat-sat. Sebelum membunuh, Don mengatakan tak hanya sulit membunuh Don tapi mustahil. Scene beralih di Kuala Lumpur, yaitu tempat kelahirannya Upin dan Ipin. Diperlihatkan kepala polisi investigasi bernama Tuan Da Silva. Da Silva menjelaskan dua orang yang sangat berbahaya, yaitu Pardan dan Singhania. Siapa Pardan tersebut, di mana keberadaannya karena Pardan sudah lama menghilang. Sedangkan Da Silva mengira kalau Pardan telah dibunuh oleh Singhania secara diam-diam karena Singhania mempunyai anak buah kepercayaan, yaitu Don. Don sendiri adalah orang yang paling berbahaya dan pelaku kriminal yang licik. Dan inilah Don yang mempunyai beberapa anak buah. Dan yang sebagai tangan kanan Don membawa orang baru, yaitu Kumar. Namun Don malah membunuh Kumar karena Don tahu siapa dia sebenarnya. Dengan kehebatannya, Don mengatakan sepatu Kumar sangat menakutkan, bukan kemahalan. Anak buah Don langsung membuka sepatu Kumar dan benar saja, Kumar adalah seorang mata-mata yang disuruh oleh polisi. Dengan begitu Don menegaskan Nanang untuk berhati-hati jika merekrut orang. Di hari esoknya Da Silva dan Perma menemukan mayat Kumar di dalam mobil. Alama datang dan Bisal Malik sebagai polisi internasional. Bisal Malik sudah geram terhadap kejahatan Don dan ingin segera menangkapnya. Maka dari itu ia ikut turun dalam investigasi ini dimulai dari sekarang. Scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang latihan ilmu pencak silat. Dan ia bernama Roma. Setelah selesai latihan menemui Kamini karena Kamini akan tunangan bersama kakak Roma. Dan ternyata kakak Roma adalah Rames yang bekerja dengan Don. Rames sangat khawatir jika Don mengetahui kalau ia telah keluar secara diam-diam dan Don pun pasti akan membunuhnya. Di sini Don sedang olahraga 5 jari sambil menonton film Upin dan Ipin. Setelah itu Nanang menelpon memberitahu di mana keberadaan Rames. Rames yang pulang tiba-tiba dikejutkan dengan Don yang siap membunuhnya. Don mengkhawatirkan Rames membocorkan bisnisnya kepada orang lain dan mengucapkan selamat tinggal sambil berjabat tangan dengan Don. Dan ternyata Don menyuntikkan sebuah racun tikus kepada tangan Rames hingga membuat Rames mati atas racun itu dan langsung salto ke empang Abah Haji. Kamini sangat terpukul atas kepergian Rames dan ia dipanggil oleh Da Silva untuk menanyakan di mana tempat khusus Rames pergi menemui Don. Dan Kamini pun mengetahui tentu Da Silva memanfaatkan Kamini agar ia bisa menangkap Don dengan rencana yang sudah ia siapkan. Dan ternyata rencana Da Silva yaitu menyuruh Kamini untuk menjadi wanita remang-remang. Don yang melihatnya merasa tertarik dengan kecantikan Kamini. Don pun pergi namun ia memberikan sebuah kode agar Kamini mengikutinya. Tentu Kamini mengikuti dan sekarang Kamini berduaan bersama Don. Don menyuruh Kamini masuk ke kamar sedangkan ia menelpon pacarnya. Begitu juga dengan Kamini. Ia menelpon Da Silva untuk segera datang. Don mengetahui Kamini telah menelpon seseorang. Namun dengan pintar Kamini beralasan ia memberitahu bibinya akan pulang sedikit terlambat.
Sementara Don percaya begitu saja terhadap Kamini karena sudah tidak tahan untuk melakukan pengecoran timba. Dan pengecoran timba pun dimulai. Di sisi lain Da Silva dalam perjalanan menuju tempat Don bersama bawahannya. Sementara Don yang sedang ngecor timba, alarm CCTV berdering. Setelah melihat CCTV itu, Don menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Kamini. Kamini mengatakan bahwa ia tunangannya Rames. Dengan begitu Don mengerti kenapa Kamini melakukan semua ini. Kamini mengajak Don keluar karena polisi sudah menunggunya. Namun lagi-lagi Don mengatakan tak hanya sulit menangkap Don, tapi mustahil. Di sisi lain Da Silva sedang menyusun rencana. Tiba-tiba Don datang menyanda Kamini. Da Silva di sini menuruti perintah Don karena ia tak mau Kamini kenapa-kenapa. Bahkan Da Silva menekan tombol lift dan membiarkan Don kabur. Saat pintu lift akan tertutup, Kamini memberikan kode bahwa senjata Don tidak ada pelurunya. Da Silva yang menyadari hal itu langsung mengejar lewat tangga. Dan ternyata saat Da Silva melihat Kamini, ternyata ia sudah tewas. Dasar nasib ya, sudah mah dicor lubangnya, dibunuh pula nyawanya. Untuk kejadian itu membuat trauma karena kehilangan Rames dan Kamini. Ia juga tidak tinggal diam, akan membalas dengan cara menyusup ke geng Don. Ya inilah Roma yang sedang berpura-pura dikejar oleh polisi. Roma memperlihatkan keberaniannya di hadapan Nanang supaya Nanang terkesan melihatnya. Bahkan Roma juga memperlihatkan betapa jagonya ia dalam hal nembak-menembak. Setelah itu Nanang melihat kehebatan Roma langsung membawanya ke Don. Ia mengatakan wanita ini sangat berguna sekali untuk kita. Don yang mendengarnya langsung mentesting apa benar Roma ini sangat berguna. Don mulai gatal terhadap Roma. Namun tiba-tiba Roma menyerangnya. Begitu juga dengan Don, ia langsung membalikan dan mengatakan, "Aku suka kucing liar, hahaha." Don yang sudah tahu kehebatan Roma, ia pun menjadikan Roma ikut bekerja dengannya. Setelah itu Don dan Nanang pergi ke tempat rahasia. Nanang memberitahu bahwa Jairet dari India menginginkan kokain lagi. Dan Nanang mendengar bahwa kabar Don melebihi harga dari persetujuan Singhania. Sedangkan yang berhak membuat keputusan ialah Singhania. Mendengar hal itu Don marah dan melemparkan sebuah flash disk. Don mengatakan Singhania yang membuat keputusan dan ia yang melakukan pekerjaan. Jadi intinya kuma gue urusan-urusan gua. Di sisi lain Da Silva mendapatkan kabar bahwa Don akan pergi ke India untuk mengadakan transaksi dengan seseorang bernama Jairaj. Esok harinya Don melakukan transaksi di pinggir pantai bersama Jairaj. Namun siapa yang menduga dan ini yang terjadi. Ternyata Don benar-benar licik setelah mendapatkan uang. Ia membunuh Jairaj yang akhirnya harus dikejar oleh Da Silva dan bawahannya untuk menangkap Don. Kejar-kejaran pun terjadi. Don sebisa mungkin lari dari kejaran para polisi hingga masuk ke dalam perdesaan di sana. Makin kesini makin tergesa-gesa Don memasuki jembatan yang sedang direnovasi. Namun ia menabrak alat berat yang membuat ia terluka. Don yang sangat agresif meski terluka parah, ia tetap ingin kabur. Yang akhirnya Don terkepung, ia harus turun dari mobil untuk mencari tempat persembunyian. Da Silva bersama Inspektur Perma mencoba mencari Don. Mereka mencari Don mencar dan Da Silva ke kanan dan Perma ke kiri. Don yang sedang esod-esod dan harus tertangkap oleh Da Silva. Namun Da Silva tidak menangkap Don karena ia mempunyai sebuah rencana. Bahkan ia berpura-pura tidak menemukan Don sama Inspektur Perma. Di sisi lain Nanang dan yang lainnya mengkhawatirkan Don karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kabar dari Don. Beralih kepada seorang pria yang bernama Vijay. Ia sangat mirip sekali dengan Don, bahkan sama sekali tidak ada perbedaan. Kehidupan sehari-hari ia hanya seorang pengamen atau penghibur. Ia sangat sedih karena sudah 3 hari baru mendapatkan uang 3.000 rupiah, atau kalau dirupiahkan sekitar 570.000 rupiah. Tak lama datang Da Silva menemui Vijay. Vijay langsung membawa Da Silva ke tempat tinggalnya. Dan ternyata tujuan Da Silva menyuruh Vijay untuk berpura-pura menjadi Don, karena Don yang aslinya sedang sekarat di rumah sakit. Vijay menolak karena ia harus mengurus seorang anak bernama Depu.
mencari makan untuknya dan mengumpulkan uang untuk biaya sekolah. Dengan begitu, Da Silva menawarkan jika ia setuju akan bertanggung jawab atas pendidikan Depo, bahkan akan menyekolahkan Depo di sekolah internasional. Mendengar hal itu, PJ setuju berpura-pura menjadi Don, beralih kepada seorang pria bernama Jasjit yang sedang mengingat masa-masa indah bersama istri dan bersama anaknya Depo. Ternyata Depo yang sedang dirawat oleh PJ anaknya Jasjit. Jasjit sendiri adalah seorang IT yang sangat pintar. Bahkan hingga suatu hari setelah pulang kerja ia diculik oleh seseorang. Ia dibawa dan dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan gelap. Ternyata si penculik itu menyuruh Jasjit untuk membobol sandi keamanan peti besi milik Yoshi. Karena dalam peti itu ada berlian senilai 10 juta dolar. Jasjit juga diancam kalau dia tidak mau maka istrinya akan dibunuh. Mendengar hal itu, mau tak mau Jasjit harus membobol peti tersebut. Malam hari Jasjit menyusup ke sebuah gedung untuk membobol. Ia pun menemukan sebuah sandi yang harus dibobol. Dengan segala kecerdasan ia berusaha membobol sandi tersebut. Dan akhirnya peti itu pun terbuka. Jasjit berlangsung mengambil berlian tersebut. Namun sayang, saat Jasjit akan pergi, ia kepergok sama Da Silva yang sedang patroli. Jasjit menjelaskan bahwa ia dipaksa melakukan ini karena beberapa orang menculik istrinya. Namun Da Silva tidak percaya dan akan menahan Jasjit. Saat itulah Jasjit kabur. Terpaksa Da Silva harus menembak Jasjit yang kabur. Sementara orang yang akan menjemput Jasjit tidak peduli, ia pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, istri Jasjit meninggal dunia. Tentu hal itu membuat Jasjit dipenjara, terpukul dan akan balas dendam. Kembali lagi bersama PJ yang akan melakukan operasi agar luka Don berada di tubuh PJ. Setelah itu Da Silva akan memberitahu semua tentang kehidupan Don. Da Silva merencanakan bahwa Don sedang dalam hilang ingatan ketika dikembalikan kepada temannya. Dan operasi pun dimulai. Don sangat ketakutan hingga membuat ia pingsan. Namun setelah operasi, Don terkena serangan jantung yang membuat ia meninggal. Da Silva menyuruh Asok untuk merahasiakan kejadian ini. Di sisi lain, Jasjit telah dikeluarkan dari penjara dan ia akan mencari Da Silva. Setelah itu, PJ sebagai Don telah ditemukan oleh Inspektur Perma. Setelah itu Da Silva membawa Don pergi karena ia tahu anak buah Don pasti akan menculik darinya, yang padahal itu bukan Don melainkan PJ. Dan benar saja, anak buah Don sudah merencanakan penculikannya. Setelah itu membawa kabur Don dan misi penculikan berhasil. PJ sebagai Don yang hilang ingatan itu kembali ke markasnya. Ia berpura-pura mengingat kembali Don yang dulu dan Nanang memperkenalkan tempat rahasia Don. Tiba malam, PJ menghubungi Da Silva bahwa dirinya bersiap untuk berpura-pura sebagai Don yang hilang ingatannya sudah kembali normal. Tapi PJ bingung bagaimana meyakinkan mereka untuk percaya bahwa ingatan dia benar-benar sudah kembali normal. Lalu Da Silva meminta PJ untuk bertemu besok dan membawa anggotanya Don. Keesokan harinya PJ bersama anggota datang sesuai tempat yang dijanjikan Da Silva. Tak lama Da Silva datang dengan mobil polisinya dan mereka pun langsung pergi. Ternyata semua itu agar PJ dan Da Silva menjalankan misinya dengan mulus tanpa dicurigai atas kepalsuan PJ sebagai Don. Di markas, PJ yang menyamar sebagai Don terus meyakinkan bahwa dia telah mengingat semuanya karena Don selalu berhasil lolos dari pengajaran polisi. Tak lama kemudian PJ mengabarkan kepada Da Silva bahwa dia akan bertransaksi di sebuah tempat dan sekaligus PJ akan membawa flash disk dan akan memberikannya kepada Da Silva. Berharap Da Silva bisa menemui dirinya ini. Di sisi lain ternyata Da Silva adalah Pardan yang berkedok sebagai polisi. Semua orang tidak mengetahui penyamarnya selama ini termasuk PJ. Da Silva mempunyai maksud untuk menghancurkan bisnis Singhania karena telah berani merebut darinya dengan menunjukkan flash disk kepada polisi-polisi. PJ pun melakukan transaksi didampingi oleh Roma. Kembali ke Jasjit yang datang ke teman lamanya yang bernama Latif untuk meminta alamat rumah Da Silva. Hari itu juga Jasjit datang ke rumah Da Silva untuk membalaskan dendam. Di saat Jasjit mengungkit masa lalu yang disebabkan Da Silva menahannya, dia harus kehilangan istri dan anaknya. Sekarang entah tahu di mana.
Namun Jasjid memperlihatkan foto, lalu Da Silva mengenali wajah anak kecil itu dan ia bisa mempertemukan dengannya. Jasjid meminta Da Silva agar segera mempertemukan dia dengan anaknya. Namun Da Silva meminta menundanya terlebih dahulu karena harus pergi secepatnya. Mendengar hal itu, Jasjid pun mengizinkan Da Silva pergi. Namun Jasjid akan menunggu di rumah Da Silva. Kemudian Da Silva pergi dengan meninggalkan koper miliknya yang ditahan oleh Jasjid untuk tidak dibawa. Singhania pun tiba untuk melakukan pertemuan, begitu juga Inspektur Perma Da Silva datang bersama para intel. Da Silva menyuruh pelayan untuk menuangkan racun kepada minuman Singhania. Setelah racun berhasil dituangkan, Singhania pergi ke toilet dan Da Silva atau Pardan menampakkan dirinya dan memberikan tambahan racun hingga Singhania mati di hadapannya. Inspektur Perma pun mencari ke apartemennya Da Silva, namun tidak menemukannya, dan polisi memutuskan bahwa Vijay adalah Don karena tidak ada bukti atas perkataannya. Yang pada akhirnya Vijay dimasukkan ke dalam sel. Marahan anak buah Singhania yang mengetahui dirinya bukan Don dan coba menghajarnya. Namun Nanang melarang jika mengeroyok Vijay. Polisi yakin bahwa dia bukan Don. Polisi memindahkan mereka ke penjara yang sangat super ketat. Dalam pesawat, Vijay berusaha kabur dengan alasan untuk ke toilet. Dan ketika Vijay menyuruh petugas keluar, anak buah Singhania menyerangnya dan membuat terjadi perkelahian. Namun Vijay kewalahan dan anak buah Singhania menodongkan senjatanya. Tidak ada pilihan lain, Vijay membuka pintu pesawat yang membuat mereka berdua terseret keluar dari kabin. Mereka terjun tanpa perlindungan, hanya ada satu parasut yang membuat mereka saling berebutan dan saling hajar untuk mendapatkannya. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat mereka mendarat dengan selamat. Yang pada akhirnya Vijay berhasil merebut parasut itu dan mendarat dengan selamat. Di sisi lain, Jasjid menemukan sebuah plastis yang berada di koper Da Silva yang ditinggal di rumahnya. Mereka berdua berencana untuk menjual dirinya, mungkin orang yang akan membelinya kenal dengan Da Silva, dengan harapan bisa menunjukkan keberadaan depo. Di sisi lain, Roma datang dan Singhania yang tersisa. Mereka yakin yang memegang plastis yang sekarang tidak akan menyerahkan begitu saja kepada polisi dan pasti akan menjualnya. Lalu Jasjid dapat telepon dari seorang depo ada dengannya dan meminta kepadanya untuk membawa plastis sebagai tebusannya. Jasjid pun langsung pergi sesuai alamat yang diberikan. Ada seorang datang ke rumah Jasjid, namun Jasjid sudah tidak ada di rumahnya. Tak lama kemudian, Vijay datang dan menanyakan plastis yang akan dijual. Hakim mengatakan bahwa dirinya tidak memegang plastis yang dimaksud dan plastis itu dipegang oleh Jasjid. Jasjid datang sendirian. Dengan kagetnya ternyata orang yang menyuruh datang adalah Da Silva yang dikabarkan telah pupus. Lalu Da Silva mengatakan bahwa dirinya bukan Da Silva melainkan Pardan. Dia hanya bersembunyi di bawah atribut kepolisian. Sebenarnya pada waktu itu dia tidak mati, dia hanya menelpon polisi yang membuat drama kecelakaan. Jasjid juga sangat pintar, dia datang tidak langsung membawa plastisnya. Dia ingin melihat dulu anaknya dan mengatakan akan ada orang yang menyusul membawakan plastisnya sambil menunggu orang yang akan membawakan plastis. Da Silva menyuruh untuk mengurung terlebih dahulu Jasjid bersama anaknya. Yang padahal Jasjid berbohong, tidak ada yang mengantarkan plastisnya. Supaya bisa mengulur-ngulur waktu kabur lewat ventilasi. Ketika anak buah Pardan mengetahui Jasjid sudah kabur dan langsung mencari mengejarnya. Namun mereka tidak bisa menangkapnya. Jasjid bersama anak berharap lolos. Vijay yang sudah lama mencari Jasjid tak sengaja melihat Jasjid sedang tergesa-gesa. Kemudian Vijay pun langsung mengintainya dari belakang. Jasjid curiga mengintainya adalah anak buah Pardan. Dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Depo mengetahui mereka berkelahi langsung menghentikannya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa itu adalah paman Vijay yang selama ini menjaga dan mengurus dirinya.
Kemudian Jasjit memberikan flash disknya dan mengucapkan terima kasih karena telah mengurus anaknya selama ini. Lalu Jasjit bertanya berapa pentingnya flash disk sehingga Vijay mati-matian mencarinya. Vijay mengatakan setelah kematian Da Silva yang mengetahui bahwa dirinya bukan Don dan hanya flash disk yang bisa membuat dirinya terbebas dari polisi. Mendengar nama Da Silva, Jasjit mengatakan bahwa Da Silva belum mati dan nama aslinya adalah Pardhan Wijaya, bukan Anton Wijaya. Vijay kaget dan setengah tidak percaya. Dari situ Vijay memerintahkan Jasjit untuk memberikan flash disknya dan mengatakan pertemuan terakhir dengan Da Silva sangatlah penting. Malamnya ada yang menelpon kepada Anita, kekasihnya Don. Di sini menandakan Don yang asli masih hidup. Keesokan paginya Jasjit dan Da Silva membuat pertemuan untuk bertransaksi. Jasjit menyuruh Da Silva naik ke atas jembatan gantung dan membawa uangnya. Sesampainya, Da Silva sudah berada di atas jembatan. Jasjit pun meminta Da Silva untuk membuang uangnya ke bawah dan mengatakan di atas ada koper berwarna perak, di situ flash disknya berada. Setelah Da Silva menemukan koper yang kenyataannya koper itu kosong, tak lama kemudian Vijay datang dan mengeluarkan kekesalannya kepada Da Silva yang telah mengkhianati dan membunuhnya. Untuk mencapai hal secara terpaksa, Da Silva menyadari dirinya telah mengkhianati Vijay dan minta maaf. Di sisi lain, Tuan Malik Inspektur Perma beserta anggota polisi sudah siap siaga. Da Silva meminta Vijay untuk bergabung dan memberi flash disknya. Mendengar segala rayuan, Vijay meletakkan pistol dan mengeluarkan flash disknya dengan menjatuhkannya. Da Silva yang akan mengambil flash disknya, tiba-tiba helikopter polisi muncul. Da Silva merasa dipermainkan oleh Vijay. Da Silva akan menembaknya. Terjadilah perkelahian antara kamu dan aku alias hidup dan modar. Da Silva mengatakan kepada Vijay untuk membunuh dirinya sekarang, karena kalau tidak di suatu hari nanti di saat ia bebas di penjara, dia akan membunuh Vijay. Mendengar hal itu, Vijay sangat tertarik dan siap untuk menunggu kedatangannya dan menyerahkan Da Silva kepada pihak kepolisian. Vijay yang sudah berlumuran darah akan dibawa ke rumah sakit. Ketika mau dimasukkan ke dalam ambulan, Roma mengatakan cintanya. Namun terdengar di telinga Vijay. Vijay mengatakan, aku suka bayawak liar. Roma yang tidak sadar perkataan Vijay sama dengan perkataan Don pada waktu itu dan mengadukan pada Tuan Malik bahwa dia bukan Vijay karena mana mungkin Vijay mengetahui perkataan seperti itu. Dan ternyata semua yang telah berlalu, Don masih hidup. Faktanya Don merencanakan misinya di rumah sakit dan berpura-pura sakarat dan mendengarkan misi mereka. Don bangkit dan masuk ke ruangan Vijay dan memindahkannya ke ruangan dia dirawat dan memasukkan cairan berbahaya ke dalam tubuh Vijay. Lalu dia kembali masuk ke ruangannya Vijay untuk menggantikannya, yang selama ini dianggap Vijay adalah Don yang menjalankan strategi untuk menghancurkan Singhania dan Pardhan, lalu akan menguasai seluruh bisnisnya. Dan itulah alur cerita Don gak pakai Dono, hahaha. Dan film pun berakhir. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya Sambo pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.